Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 16 Rabiul Awal 1436 Hijriah, untuk melakukan kajian rutin Islam langsung dari kota Banjarmasin di Masjid Imam Syafi'i. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bulan Rabiul Awal. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, bulan Rabiul Awal sering sekali disebut oleh sebagian kaum muslim sebagai bulan Maulud. Karena memang di dalam sejarah Islam, sebagian ahli sejarah Islam mengatakan bahwa kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Meskipun mereka berbeda pendapat, apakah yang benar memang tanggal 12 Rabiul Awal ataukah tanggal 9 Rabiul Awal. Akan tetapi mereka bersepakat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau boleh saya katakan kebanyakan mereka berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan atau dimiladkan pada bulan Rabiul Awal. Bapak ibu saudara-saudari, para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya akhirnya sebagian kaum muslim, saya katakan sebagian menunjukkan tidak semua, sebagian kaum muslim menjadikan bulan Rabiul Awal disebut sebagai bulan Maulud. Bahkan sebagian kaum muslim juga tidak mengenal nama Rabiul Awal, tetapi lebih mengenal dengan bulan Maulud atau bulan Maulid. Dan bulan Maulid atau bulan Maulud sering dijadikan sebagai standar oleh sebagian orang sebagai standar tanda kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang berpendapat siapa yang tidak mengerjakan peringatan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berarti tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkataan berat. Hati-hati. Perkataan yang besar, perkataan yang agung, menuduh orang tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita akan ambil dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yang tidak cinta kepada Rasulullah itu berarti tidak beriman. Tidak beriman. Maka hati-hati. Apakah memang benar orang yang memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulud itu merupakan standar kecintaan seseorang yang benar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan apakah memang pantas dikatakan orang yang tidak memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berkumpul-kumpul di masjid, di majlis-majlis ta'lim, membicarakan maulid atau membaca salawat-salawat, kemudian nanti sebagian juga ada yang memakai rebana, ada yang kemudian menganggap ada hadrah, yaitu diyakini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kemudian bangun sebagai penghormatan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mengerjakan ini kemudian dituduh sebagai orang yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah
Jadi apapun permasalahan yang kita ingin bicarakan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat sempurna sekali jika Al-Quran dan Sunnah tersebut dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sebagaimana yang akan saya sebutkan dalam permasalahan ini. Ya, makanya tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah cinta dusta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib dan tanda yang paling agung dari keimanan. Tanda yang paling agung dari keimanan. Coba perhatikan beberapa hadis yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Abdullah ibn Hisham radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa akhidhu biyadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu." Kata Abdullah bin Hisham radhiyallahu an, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berpegangan tangan dengan tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, dan sedikit menyimpang, ini bantahan keras bagi suatu kelompok sesat yang menyimpang dari Islam, yang sering menghina sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hadis riwayat Bukhari, wahai orang-orang yang hatinya sudah tercampuri dengan dogma-dogma, doktrin-doktrin yang melaknat Umar, merendahkan derajat Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipegang tangannya oleh tangan manusia yang paling mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya mereka berdua. Kembali kepada hadis ini, maka hati-hati lisan Anda, terutama Anda yang sekarang hidup di zaman sekarang. Anda ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pedang Anda tidak pernah meneteskan darahnya Umar. Maka usahakan lisan Anda pun terjaga dari merendahkan, mencela, melaknat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kembali kepada hadis. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhu bi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu. Di sini terdapat keumuman. Kullu adalah aqwa siyaghin dalla 'ala al-umum. Kata kullu adalah kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Apalagi ditambahi setelahnya syai' yang menunjukkan nakirah, bahwasanya seakan-akan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku sukai dari setiap apapun. Manusianya kah? Harta bendanya kah? Benda matinya kah? Apapun, engkau lebih aku sukai, lebih aku cintai, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa min nafsi, tapi ada pengecualian, kecuali dari diriku. Kecuali dari diriku. Illa min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaik min nafsik." Tidak,
demi jiwaku yang berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu, wahai Umar. Ini jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat, nanti saya bacakan hadisnya dulu, nanti saya bacakan penjelasan para ulama rahimahumullah taala. Faqala lahu Umar, maka Umar mendengar hal itu, beliau langsung mengatakan, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya sekarang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Mendengar perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggapinya, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat, hadis ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya di dalam kitab Umdatul Qari yang ditulis oleh Al-Aini, beliau mengatakan, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik la yakmul imanuka. Maksudnya, kata Al-Allamah Al-Aini rahimahullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, tidak wahai Umar. Tidak di sini maksudnya adalah la yakmul imanuk, tidak sempurna imanmu wahai Umar. Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Tidak sempurna imannya. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkataan beliau yang lain, yakni kamula imanuk. Kata Al-Allamah Al-Aini rahimahullahu taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maksudnya kata Imam Al-Aini rahimahullah, yakni kamula imanuk, sekarang baru sempurna imanmu. Lihat, ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mengalahkan cinta kepada siapapun dan apapun, sampai dirinya sendiri. Baru sempurna benar-benar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat dalam surah At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Perhatikan ayat ini baik-baik, yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini menunjukkan kepada wajibnya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya membaca ayat ini, sebelum saya menjelaskan ayat ini biar lebih teratur, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tadi tentang hadis yang barusan tentang Umar tadi, ada yang ketinggalan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. Imam Al-Aini juga mengatakan yang patut diperhatikan di dalam hadis tadi, la walladzi nafsi biyadih, tidak, kata Rasulullah, tidak wahai Umar, maksudnya tidak sempurna iman wahai Umar. Kemudian beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya. Kata Imam Al-Aini rahimahullah, annahu sallallahu alaihi wasallam aqsam wa huwa sadiqun fi kulli ma yaquluh hatta walau lam yuqsam fama baluhu sallallahu alaihi wasallam idza halaf wal halifu yufidu ta'kidal kalam. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tadi beliau bersumpah, demi jiwaku yang berada di tangannya. Maksudnya kamu tidak akan benar-benar beriman demi Allah. Kemudian beliau mengatakan, dan Rasulullah adalah orang yang jujur,
di dalam setiap apa yang diucapkan oleh beliau, meskipun beliau belum bersumpah. Lalu bagaimana lagi kalau seandainya beliau bersumpah? Ini menunjukkan sumpah beliau menunjukkan kepada penekanan terhadap apa yang beliau ucapkan tersebut. Artinya, wahai Umar, engkau benar-benar tidak beriman sampai kecintaanmu kepadaku melebihi dibandingkan kecintaanmu terhadap dirimu. Lihat, wajibnya beriman dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik sekarang ayat yang saya tadi bacakan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Surah At-Taubah ayat 24. Ingat, para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah, jangan bingung. Poin pertama yang saya sampaikan adalah bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Dalil-dalilnya ini. Tadi dalil yang pertama saya sebutkan dari hadis Rasul. Sekarang dalil yang kedua saya sebutkan dari surat At-Taubah ayat 24. Perhatikan ayatnya, artinya adalah, katakanlah, jika bapakmu, anakmu, saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, dan harta yang kalian dapatkan, perdagangan yang kalian takut kehancurannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka fatarabbasu, tunggulah sampai Allah datang dengan perkaranya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Lihat penjelasan ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah di dalam kitab beliau Asy-Syifa di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi ahwalil Mustafa. Beliau mengatakan, fakafa, perhatikan yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan-jangan cinta kita dusta terhadap beliau. Fakafa bihadza hawwan wa tanbihan wa dilalatan wa hujjatan ala ilzami mahabbatih wa wujubi fardhiha wa 'azimi khatariha wa istihqaqihi laha sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, cukup dengan ayat ini sebagai seruan, peringatan, kemudian penunjukan, kemudian sandaran hukum atas wajibnya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fardhu ainnya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan besarnya bahaya yang menimpa kalau tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang lebih mencintai hartanya, maluhu wa ahluhu wa waladuhu, lebih mencintai keluarganya, anaknya, dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ditanya, Ustadz, dari mana ayat ini menunjukkan wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang lebih mencintai Rasulullah, mencintai harta, keluarga, bapak, saudara, anak dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dari mana? Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Artinya, maka tunggulah sampai datang siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang dijelaskan oleh para ahli tafsir terhadap ayat ini.
fatarabbasu hatta yati Allah bi amri. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Qur'anil Azim, ay in kanat hadhihi al-ashya' ahabba ilaikum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu ay fantadhiru madza yahull bikum min iqabihi wa nikalihi wa nakalihi bikum. Maksudnya, jika hal-hal tersebut di antaranya orang tua, anak, saudara, kemudian istri, keluarga, kemudian harta, perdagangan, tempat tinggal, 7 ini lebih dicintai dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah, kata Imam Ibnu Katsir, tunggulah madza yahulla bikum min iqabih wa nakalihi bikum. Tunggulah apa yang akan menimpa kalian dari siksa Allah dan pelajaran ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Beda lagi penjelasan dari Imam Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai datang siksa Allah, maksudnya adalah bi'uqubatin ajilah au ajilah. Nih perhatikan, yang mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi cintanya dusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ancaman orang yang tidak mencintai Rasulullah dan bukti tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih mendahulukan cinta kepada harta, lebih mendahulukan cinta kepada sanak saudara, lebih mendahulukan cinta kepada tempat tinggal. Ancamannya bi'uqubatin ajilah au ajilah, akan disiksa dunia atau akhirat. Siksanya disegerakan di dunia atau akhirat. Perhatikan, yang mengaku cinta terutama di dalam bulan Rabiul Awal sering sekali seperti yang saya sebutkan, bahwasanya orang yang tidak mengadakan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut tidak cinta. Apakah memang benar cinta atau cintanya dusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas nantinya. Ini hanya sebagai muqaddimah. Hati-hati orang yang lebih mendahulukan keluarga dibandingkan hak Rasulullah, yang lebih mendahulukan harta dibandingkan hak Rasulullah, yang lebih mendahulukan perniagaan dibandingkan hak Rasulullah, yang lebih mendahulukan tempat tinggal dibandingkan hak Rasulullah salawatullah wa barakatuhu wa salamu alaih, maka akan disiksa ajilah atau ajilah di dunia ataupun akhirat, sebagaimana yang ditafsiri oleh Imam Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala di dalam tafsir Al-Kashaf yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari. Beliau mengatakan, wa hadhihi ayatun syadidatun la tura ashadda minha. Ini ayat ancaman yang keras, tidak ada yang lebih keras dibandingkan ayat ini. Subhanallah. Hati-hati ya. Nanti kita akan sebutkan yang memang katanya di bulan Rabiul Awal yang memperingati Maulid, yang mengatakan ayo kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid adalah bulan ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkah itu? Jangan-jangan cintanya dusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan baik-baik ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau mengatakan, fil ayati dalilun ala wujubi hubbillah wa rasulih wa la khilafa fi dhalik wa anna dhalika muqaddamun ala kulli mahbub. Di dalam ayat ini terdapat dalil atas wajibnya cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada perbedaan dalam hal itu. Artinya ayat ini merupakan dalil yang sangat tegas, kuat, jelas, rinci tentang wajibnya cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Dan bahwasanya cinta kepada Rasulullah, lihat ini, poin ini sangat penting. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikedepankan daripada cinta kepada selain apapun yang dicintai.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Karena sering sekali kita ya yang tidak mengerjakan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dituduh tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Makanya saya bilang tadi, hati-hati yang berkata seperti itu. Kita akan tuntut nanti di akhirat. Yang menuduh yang tidak memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sudah menuduh iman seseorang kurang, keluar dari Islam. Hati-hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tuduhan yang keji. Tuduhan yang tidak pantas dituduhkan kepada seorang muslim yang memperjuangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya gunung hancur, kalau seandainya harta habis, semua keluarga yang dicintai akan, tetapi keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu di atas itu adalah sesuatu yang ringan. Apakah semudah itu menuduh orang-orang yang tidak mengerjakan maulid, kemudian dituduh sebagai orang-orang yang tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hati-hati. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, la wallazi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, artinya tidak sempurna imanmu. Ini namanya menuduh orang tidak sempurna imannya. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuduh dengan tuduhan yang tidak pantas. Dan wallahi demi Allah, ya, saya pribadi akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Siapa yang menuduh yang tidak mengerjakan maulid Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan tidak cinta kepada Rasul SAW, maka ini tuduhan keji. Kita akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena diancam dengan siksa ajilah aw ajilah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan akan bahwa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya. Lihat kata-kata orang tua, garis bawahi baik-baik, dan anaknya dan seluruh manusia. Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, muhaddithul Madinah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya di dalam ketaatan, memberkahi ilmunya, rezekinya, keluarganya, amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan penyebutan orang tua pada hadis ini dan anak pada hadis ini ada rahasia di dalamnya, yaitu bahwa tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh manusia dibandingkan orang tua, dibandingkan anak. Tetapi ketika berhadapan dengan cinta kepada Rasulullah, maka kecintaan kepada orang tua kalah, kecintaan kepada anak kalah. Harus didahulukan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dalilun qati'un ala wujubi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang sangat tegas, yang sangat absolutely pasti tentang wajibnya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin kedua ini saya ringkas, ingin benar-benar cinta kepada Rasulullah caranya mudah. Contohlah orang yang paling mencintai Rasulullah. Siapa mereka?
sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini dengan kesepakatan kaum muslim, bukan hanya para ulamanya, kaum muslim. Tidak ada yang lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita akan sebutkan contoh-contohnya. Tidak ada yang paling mencintai Rasulullah dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka contohlah mereka. Jadi cara berpikirnya mudah. Ingin benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti orang yang paling mencintai Rasulullah. Siapa mereka? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sebelum saya sebutkan contoh-contohnya, lihat hadis berikut. Dan ini diamalkan oleh para sahabat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi." Artinya, umatku yang paling mencintai aku adalah orang-orang yang datang sepeninggalku, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat Pak, ingat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, para pemirsa sekalian, dalam tata bahasa Arab, kalau ada kata komparatif yang menunjukkan kepada paling, kemudian setelahnya itu ada jamak, maka ini menunjukkan kepada paling seperti ini, min asyaddi ummati. Asyad itu adalah kata komparatif, yaitu ismut tafdhil dalam bahasa Arab, yang menunjukkan kepada paling. Yang dari kata syadid menjadi komparatif asyad, yang menunjukkan kepada paling. Setelahnya ummati. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, termasuk umatku yang paling benar-benar mencintaiku. Nah, kurang apa lagi itu penjelasannya? Ya, yang paling benar-benar mencintaiku. Artinya, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda orang yang mencintai beliau. Ini menurut Rasulullah, bukan menurut kita. Bukan menurut saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, bukan. Menurut Rasulullah, yang paling cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Nasun yakununa ba'di. Orang-orang yang hidup sepeninggalku, termasuk kita. Yang hidup sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita termasuk di dalamnya. Tapi siapa mereka? Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa mali. Kalau seandainya mereka sangat ingin bertemu denganku, meskipun harus membayarnya dengan keluarganya dan hartanya. Apa maksudnya? Saya ulangi. Umatku yang paling cinta kepadaku, benar-benar cinta kepadaku adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku. Mereka ingin melihatku meskipun harus bayar dengan keluarga dan harta. Jadi kalau seandainya ada tiket bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang Anda rasakan kalau seandainya ada orang berkata, "Maukah bertemu Anda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Yang pada saat yang bersamaan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan bertemu dengan kita. Beliau dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sedikit menyimpang dari masalah ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, "Wadidtu an alqa ikhwani." Aku ingin sekali bertemu dengan kawan-kawanku. Para sahabatnya langsung mengatakan, "Awalasna ikhwanak ya Rasulullah?" Bukankah kami kawan-kawanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Artinya sahabat yang saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau cemburu, beliau cemburu. Siapa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengannya?
Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani alladzina amanu bi wa lam yaru. Kawan-kawanku yang aku sangat ingin bertemu dengannya adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku. Kita mengimani, kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan belum pernah melihat beliau. Belum pernah melihat mata kita dengan mata kasat. Kasat mata kita langsung wujud manusia termulia, wujud manusia yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Wallahi, ba'da fadlillah azza wa jalla, setelah kemurahan dari Allah, summa, kemudian pemberian petunjuk perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan agama Islam, niscaya kita akan seperti binatang. Kalau seandainya bukan karena kemurahan dari Allah dan kemudian perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mengenal agama Islam ini, niscaya kita akan seperti binatang. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, yawaddu ahaduhum, salah seorang dari mereka menginginkan, lau ra'ani bi ahli wa mali, kalau mereka ingin melihatku meskipun bayar dengan harta dan keluarganya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka mencintai Rasulullah. Lihat, seperti yang saya ucapkan tadi, poin kedua ini, jika Anda benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka contohlah sahabat yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, contoh cintanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan ini sama dengan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, bahwa sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang paling mencintai benar-benar terhadapku adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku. Kalau seandainya salah seorang dari mereka menginginkan bertemu denganku, mereka meskipun harus bayar dengan harta dan keluarganya, mereka akan bayar. Lihat, perkataan yang pertama disebutkan di dalam kitab Syarhus Syifa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kecintaan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kecintaan kalian wahai para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, kana wallah, demi Allah, beliau adalah ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il barid 'ala al-dhama. Demi Allah, beliau adalah orang yang lebih kami cintai daripada harta kami, anak-anak kami, kemudian keluarga kami, orang tua kami, ibu-ibu kami, dan lebih kami cintai daripada air yang dingin tatkala kami kehausan. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi cerita yang menarik, bagaimana cinta para sahabat, dan ini tidak mungkin dilakukan orang-orang sepeninggal Rasul sallallahu, sepeninggal para sahabat. Coba perhatikan cerita yang disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Sa'ala Abu Sufyan ibnu Harf wa huwa 'ala syirik hina dzak. Abu Sufyan bin Harb yang waktu itu masih dalam keadaan kesyirikan, belum masuk Islam, bertanya Zaid ibn Dathinnah, bertanya kepada seorang Zaid bin Dathinnah radhiyallahu anhu,
hinama akhrajahu ahlu Makkah minal harami liyaqtuluh, ketika penduduk kota Mekah mengeluarkan beliau dari tanah suci agar bisa membunuh Zaid bin Dathinnah. Waqad kana asiran indahum, dan Zaid bin Dathinnah termasuk orang yang ditawan oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Abu Sufyan berkata kepada Zaid bin Dathinnah, "Anshuduka billah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al'ana 'indaka makanak nadribu 'unuqah wa innaka fi ahlik?" Wahai Zaid, perhatikan ini, yang mengaku cinta-cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku-ngaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, perhatikan perkataan Abu Sufyan kepada Zaid bin Dathinnah radhiyallahu anhu. Wahai Zaid, apakah kamu ingin Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya mereka tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, kita yang menyebutkan. Apakah kamu ingin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang berada di tempatmu, kemudian kami penggal lehernya dan kami kembalikan engkau kepada keluargamu? Artinya, bagaimana wahai Zaid bin Dathinnah kalau kita ganti Muhammad menggantimu sallallahu alaihi wasallam dan kami bebaskan dan pergi ke keluargamu? Lihat apa kata Zaid bin Dathinnah, wallah ma uhibbu anna Muhammadan al-an bi makanihi alladhi huwa fihi tusibu syawkatan tulli wa inni jalisun fi ahli. Kata Zaid bin Dathinnah, demi Allah, aku tidak suka kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang di tempatnya yang aman, beliau tertimpa satu duri pun aku tidak ingin, dan aku berada di keluargaku, bukan dia ditawan oleh kalian. Bukan hanya itu, wahai orang-orang musyrik, kalau seandainya pilihannya lebih dahsyat, yaitu Rasulullah SAW di tempat beliau yang aman, bukan di hadapan kalian, aku tidak ingin beliau tertimpa satu duri pun. Sedangkan aku duduk bersama keluargaku, aku tidak ingin seperti itu. Apalagi sekarang di hadapan kalian, aku menjadi tawanan kalian. Bagaimana aku bisa mungkin mau Rasulullah SAW menggantikanku? Maka Abu Sufyan berkata, menanggapi perkataan Zaid bin Dathinnah, ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan tahubbi ashabi Muhammadin Muhammadin. Aku tidak pernah melihat orang-orang yang mencintai seseorang seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda ingin mencintai sahabat, mencintai Rasulullah dengan sebenar-benar cinta, contoh para sahabat, wallahi ini nasihat dari hati. Bukan mengekspresikan cinta dengan berjingkrak-jingkrak sambil bersalawat. Wallahi para sahabat Nabi tidak pernah mengerjakannya. Lihat, Anas bin Malik bercerita, Rasulullah, kami ketika duduk-duduk dan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak bangun karena kami tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci akan hal itu. Bandingkan dengan sekarang orang yang sedang hadrah, sedang membaca maulid, kemudian ada hadrah namanya,
yang harus berdiri semuanya. Bandingkan dengan kebiasaan orang-orang yang mencintai, benar-benar cinta kepada Rasul. Cinta mereka sudah disaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya saya katakan, ini tema cinta dusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah riwayat lagi disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab As-Sirah dan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Lamma kana yaum Uhud, khassa ahlul Madinah haisah." Ketika pada peperangan Uhud, penduduk kota Madinah benar-benar terdiam. Qalu qutila Muhammad. Mereka mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terbunuh. Hatta kathratis sawarikh fi nahiyatil Madinah, sampai banyak teriakan-teriakan di pojok-pojok kota Madinah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Fakharajat imra'atun minal ansar mutahazzimah. Ada seorang wanita dari kaum Ansar. Beliau sambil memakai ikat pada perutnya menunjukkan bahwasanya beliau tergopoh-gopoh untuk itu. Fastuqbilat bibniha wa abiha wa zawjiha wa akhiha. La adri ayyuhum istaqbalat bihi awwalan. Maka diketemukan kepada anaknya yang laki-laki, bapaknya, suaminya, dan saudara laki-lakinya. Kata Anas bin Malik, aku tidak mengetahui siapakah yang menemui perempuan itu dahulu. Falamma marrat ala ahadihim qalat, man hadha? Ketika perempuan tersebut melewati orang-orang ini, maka sang perempuan bertanya, man hadha? Siapa orang ini? Qalu abuk. Dia adalah ibumu. Akhuka, akhuki. Dia adalah saudari lelakimu, yang artinya ikut perang, selamat dari perang Uhud, selamat dari kejaran orang-orang musyrik, yang mana pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menang kemudian dihantam mundur oleh orang-orang musyrik. Siapa ini? Abuki, ini bapakmu selamat. Akhuki, ini saudara laki-lakimu selamat. Zaujuki, ini suamimu selamat. Ibnuki, ini selamat. Tetapi perempuan tersebut mengatakan apa? Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana nasib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, lihat, bapak kalah, saudara laki-laki kalah kedudukannya, suami kalah, anak kalah. Beliau bertanya, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan beliau? Para sahabat menjawab, amamak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapanmu, wahai perempuan. Hatta dafa'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhat min nahiyati thawbi. Sampai orang tersebut maju menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memegang ujung baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, lalu dia, perempuan tersebut berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la ubali idza salimta min atab. Demi ibu dan bapakku sebagai jaminannya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak peduli siapa yang selamat, aku tidak peduli siapa yang mati, asalkan engkau selamat dari kesulitan, selamat dari pembunuhan, selamat dari kekejian. Subhanallah. Di dalam riwayat yang lain, kullu musibatin ba'daka jalal
wahai Rasulullah, setiap musibah setelah engkau selamat itu adalah ringan, rendah, hina, tidak ada apa-apanya. Begini cinta para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi cerita yang menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Al-Isabah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, yaitu lamma zara Abu Sufyan ibnatahu Ummu Habibah radhiyallahu anha fil Madinah. Ketika Abu Sufyan mengunjungi anak perempuannya Ummu Habibah di kota Madinah, wa dakhala 'alaiha baitaha. Abu Sufyan masuk ke dalam rumah Ummu Habibah. Dhahaba liyajlis 'ala firasy Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatawwathu. Maka Abu Sufyan ingin duduk. Ummu Habibah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin duduk. Abu Sufyan ingin duduk di kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Habibah pun menggulung kasur tersebut. Faqala ya bunayya ma adri araghibta bi an hadzal firas an raghibat bihi anni. Wahai anak perempuanku, kata Abu Sufyan yang pada waktu itu masih musyrik, belum masuk dalam agama Islam, aku tidak mengetahui apakah engkau tidak mau aku duduk di atas kasur ini, atau memang kasurnya yang tidak pantas aku duduki. Maka kata Ummu Habibah radhiyallahu anha, huwa firasyu Rasulillah. Dia kasur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anta musyrik najis, dan engkau musyrik, seorang yang najis. Perhatikan kepada pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang menyamakan semua agama. Mana dibandingkan dengan ini? Tidak sama yang Islam yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibandingkan orang musyrik tidak bisa disamakan. Jangankan manusianya, kasurnya tidak pantas untuk diduduki. Huwa firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta musyrik najis. Dia kasurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau sekarang masih musyrik dan najis. Falam uhib an tajlisa ala firasy. Aku tidak ingin kamu duduk di atas kasurnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu bapaknya. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di law ra'a yawaddu ahadum law ra'ani bimalihi wa ahli. Umatku yang paling cinta kepadaku, benar-benar cinta, adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku. Salah seorang dari mereka ingin bertemu denganku kalau seandainya meskipun bayar dengan harta dan keluarganya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekali lagi cerita, dan ini mungkin terakhir dan banyak sekali kisah-kisah para sahabat yang menunjukkan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, cerita yang menunjukkan takutnya kaum Ansar untuk ditinggal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, mereka benar-benar mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari, setiap saat. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia.
Semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kaum Ansar. Kaum Ansar yang sudah merasakan nikmat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika penaklukan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala dar Quraisy fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya orang-orang Quraisy, maka dia aman. Ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, ketika Nabi Muhammad SAW berjalan dari kota Madinah ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Maka beliau mengatakan, "Man dakhala dar Quraisy fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke perkampungan dan ke rumah orang-orang Quraisy, maka dia aman. Faqalatil ansar, lihat kaum Ansar. Lihat kaum Ansar. Amma ar-rajul fa'adrakathu raghbatun fi qaryatihi wa ra'fatun bi ashiratihi. Wah, ternyata beliau sudah ingin kembali kepada kampungnya dan sudah ingin kembali bersama keluarga-keluarganya di kota Mekah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ja'al wahyu falamma qada al-wahyu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral ansar. Maka Abu Hurairah berkata, dan datanglah wahyu. Dan setelah wahyu datang, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai ma'syaral ansar, wahai orang-orang Ansar. Kemudian orang-orang Ansar menjawab, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, kami mendatangi engkau. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qultum amma ar-rajul fa'adrakathu raghbatun fi qaryatihi. Apakah kalian benar mengatakan bahwasanya seseorang sudah ingin kembali kepada kampungnya, kembali ke kota Mekah? Maka orang-orang Ansar menjawab, qad kana dzalik. Benar itu terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menimpali dan menyangga, kalla inni abdullah wa rasuluh. Tidak sama sekali, aku hamba Allah dan Rasulnya. Hajartu ilallahi wa ilaikum. Aku berhijrah kepada Allah dan kepada kalian wahai kaum Ansar. Wal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Kehidupanku akan bersama kalian, kematianku pun akan bersama kalian. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari? Disebutkan dalam hadis tersebut, fa'aqbalu ilaihi yabkun wa yaqulun wallahi ma qulna alladhi qulna illa dhanna billahi wa bi rasulih. Maka mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis, demi Allah, demi Allah, tidaklah kami mengucapkan perkataan itu bahwa sejak engkau ingin kembali ke kota Mekah, ingin kembali ke tanah kelahiranmu, kecuali kami hanya ingin bersama engkau dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, innallaha wa rasulahu yusaddiqanikum wa ya'ziranikum. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya membenarkan perkataan kalian dan memaafkan kalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sungguh kajian ini sebenarnya saya ingin menyebutkan di dalamnya tanda orang yang membenci Rasulullah. Akan tetapi muqaddimah yang harus saya sebutkan memang membutuhkan yang panjang, karena menceritakan Al-Habib, orang yang paling dicintai, Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir, menceritakan seorang Ahmad
seorang Muhammad, seorang Al-Mahi, seorang Al-Hashir, seorang Al-Aqib, nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah selesai sebagaimana kita mencintai Rasulullah bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita membaca sejarah-sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Maka bulan cinta bukan hanya bulan Maulud, tapi bulan cinta sepanjang hidup seorang muslim yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah kajian ini bersambung karena sudah ada tanda dari pengarah acara agar pertanyaan ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita kembalikan acara kepada Akhi Fawaz hafizahullah taala, falyatafaddal. Naam. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas bahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Demikian ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda, kajian kita yang penuh manfaat dari bahasan tema cinta dusta terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita semua dari cinta dusta tersebut. Dan juga kita telah simak tadi kisah-kisah yang menarik dari gambaran cinta hakiki para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda, kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, tentunya seputar bahasan yang saya sampaikan tadi, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 untuk telepon, atau di pesan singkat 081317776543 dan 0819896543. Pendengar dan pemirsa, kita berikan satu kesempatan pertama via telepon. Ya, kami coba sapa. Naam. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Dari Lampung. Ya, Ibu dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Dari Ibu Yana di Lampung. Ya, silakan Ibu ke pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini ya Ustaz, ini kan di bulan Rabiul Awal ini kan kita sering mengadakan Maulid Nabi ya. Iya. Terus kita di dalam acara tersebut istilahnya apa itu? Ke inti pertanyaannya Bu, silakan agar bisa kita menghemat waktu Bu. Ya, halo. Terputus Ibu Erna di Lampung. Mohon maaf untuk Ibu, silakan bisa dicoba kembali, atau mungkin di belakang beliau kami terima kembali di 0218236543. Silakan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi Fawaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana? Dari Banda Aceh dengan Bunda Iqmal. Ya, silakan Bunda Iqmal. Iya, saya mau menanyakan ini. Biasanya di dalam bulan Maulid itu di desa saya sering diadakan kutipan untuk melaksanakan Maulid Nabi. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah sebagai penduduk di desa ini, apakah ada kewajiban untuk saya memberikan uang tersebut untuk mengadakan Maulid itu? Iya. Ya, sekian saja dari saya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Iqmal di Banda Aceh atas interaksi dan pertanyaannya. Baik, Ustaz, kami persilakan bisa menyimak dengan baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Bunda Iqmal yang ada di Banda Aceh. Semoga kita senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam amal ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah, pertanyaan tadi jawabannya adalah
memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam belum dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal selama hidup beliau melewati bulan Rabiul Awal selama 63 kali. Dan selama beliau menjadi nabi dan rasul, beliau melewati bulan Rabiul Awal 23 kali. Dalam artian sangat mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin dan disyariatkan untuk mengumpulkan para sahabatnya di masjidkah, di rumahkah, dalam tanda ingin memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat mungkin. Karena waktu yang begitu lama, 23 tahun semenjak beliau menjadi nabi dan rasul. Akan tetapi beliau tidak kerjakan. Padahal beliau mampu untuk mengerjakannya, mungkin untuk mengerjakannya, dan beliau tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakannya. Dan para sahabatnya pun sepeninggal beliau tidak mengerjakannya, karena mungkin ada orang yang beranggapan itu mungkin bentuk tawadhu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan, lihat para sahabat sepeninggal beliau, apakah juga seperti itu? Maka tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang di zaman sekarang. Berkumpul-kumpul di setiap malam, ya, membaca salawat, kadang-kadang berhadrah berdiri, kadang-kadang sebagian berjingkrak-jingkrak demi bersalawat, membaca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tidak dikerjakan oleh para sahabat, padahal mungkin dikerjakan, tetapi dan tidak ada yang menghalanginya mengerjakan sampai Nabi Muhammad SAW meninggal, sampai para sahabat meninggal, menunjukkan hal itu tidak disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, berarti itu adalah sesuatu yang mengada-ngada di dalam agama, atau yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Nah, apabila sesuatu yang mengada-ngada tersebut dikerjakan, maka itu adalah disebut sebagai sebuah dosa. Karena sebagian orang ada beranggapan aneh, bid'ah itu bukan hukum katanya. Ini tidak benar, ya. Jadi bid'ah itu adalah salah satu jenis maksiat. Seperti orang minum khamr, dia maksiat. Seperti orang berzina, dia maksiat. Seperti orang membunuh, dia bermaksiat. Seperti orang mensyirikkan Allah, dia maksiat. Tapi dan begitu pula bid'ah itu adalah maksiat dan hukumnya semuanya haram. Nah, seperti itu. Maksiat-maksiat tadi semuanya haram. Memang tidak ada dalam kamus bahwasanya hukum dalam hukum Islam itu cuma wajib, mandub, makruh, kemudian mubah, kemudian haram. Tidak ada hukum bid'ah, enggak ada. Kita katakan betul, namanya bid'ah, hukumnya haram. Jadi jangan mengelabui masyarakat, ya, jangan mengelabui masyarakat. Ini aneh kadang-kadang, bid'ah bukan hukum Islam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Bid'ah itu adalah salah satu dari maksiat, yaitu beribadah tanpa contoh Rasulullah atau mengada-ngada dalam agama Islam. Nah, kalau sudah kita pahami itu, dan saya jujur mengatakan bahwa di dalam imam yang 4, buku-buku mereka yang mereka tulis sendiri, tidak ada pembicaraan tentang itu. Lalu kita mau mengikuti siapa? Itu berarti menunjukkan bahwasanya memang benar-benar tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, tidak ada contoh dari para sahabat, tidak ada contoh dari para tabi'in. Lalu kita mengikuti siapa? Nah, karena dia perbuatan bid'ah, maka dia adalah maksiat. Dan seseorang tidak boleh untuk ikut serta dalam seluruh sarana maksiat. Tidak boleh ikut serta dalam seluruh sarana maksiat. Rasulullah SAW bersabda, atau sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man da'a ila dhalalah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an."
barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka atasnya dosa, dan juga menanggung dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya, tanpa mengurangi pelaku-pelaku kesesatan tersebut. Dan bid'ah mengada-ngada termasuk daripada dosa dan maksiat. Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan yang kedua, 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Silakan. Ini dari Ibu Musri di Batam. Silakan Ibu. Kemarin kan di masjid dekat rumah saya kan ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ibu ke pertanyaannya. Di dekat kampung, di masjid saya kan di dekatnya kan ada perayaan Maulid Nabi. Dan saya tidak, karena saya diundang, tapi saya tidak berangkat. Tapi setelah dipungutin makanan pun saya nggak datang lah pokoknya. Ya. Apakah saya termasuk tidak mencintai Nabi? Itu maksud saya, pertanyaan saya. Ya Ibu. Iya, terima kasih Ibu atas interaksinya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak, silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Ibu yang di Batam. Semoga Ibu senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti yang sudah kita katakan dalam pemaparan materi tadi, bahwa siapa yang ingin mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah dengan sebenar-benar cinta, bukan cinta palsu, bukan cinta dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia harus mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, contohlah para sahabat. Apakah mereka seperti itu ataukah tidak? Karena tidak ada manusia yang lebih cinta dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh para sahabat. Maka Ibu jangan takut, tetaplah mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam diukur dengan apakah seseorang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah malah meninggalkannya. Dan itu insya Allah saya akan sampaikan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang akan datang insya Allah taala, jika kita masih dipanjangkan umur dalam ketaatan. Satu yang ingin saya tegaskan di sini juga, sebagian orang mengatakan, wah setiap tahun bicara tentang maulid bid'ah, maulid begini, maulid begini. Apa nggak ada yang lain? Orang sudah sampai ke bulan. Ya akhi, apa nggak ada yang paling penting yang lain dibandingkan kecintaan kepada Rasul? Dibandingkan bagaimana mengikuti sunnah Rasul? Ini lebih penting daripada Anda sampai ke matahari pun. Ya. Kadang-kadang sebagian orang menganggap pembicaraan seperti ini adalah pembicaraan kolot, pembicaraan tidak pantas, pembicaraan pemecah belah umat. Tidak, malah kita ingin menyatukan umat Islam dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Pembicaraan yang seperti ini lebih baik dibandingkan Anda buat pesawat jet pun yang sampai ke matahari sana. Apa yang lebih utama dibandingkan cinta kepada Rasul? Bukankah kita akan ditanya tentang kesaksian kita kepada Rasulullah SAW? Ini Pak Ihsan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Demikian untuk Ibu Sri di Batam, semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita semua. Kita beralih untuk pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustadz. Ada pertanyaan dari Ibu Rina di Karawang dan pendengar lainnya Pak Herman di Pekanbaru yang bertanya hal yang sama. Ustadz barakallahu fiik, bagaimanakah caranya yang bisa kita tempuh agar kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari apa yang ada di dunia ini termasuk diri kita sendiri? Terima kasih Ustadz. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan bagus sekali, yaitu bagaimana kita bisa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Maka jawabannya ada beberapa kiat. Yang pertama,
mengetahui keutamaan mencintai Rasulullah. Dan salah satu keutamaannya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiam sejenak, kemudian beliau bertanya, siapa yang bertanya tentang kapan hari kiamat? Orang tersebut menjawab, "Ha ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Madza a'adatta lah? Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat?" Kemudian orang tersebut mengatakan, "La syai'." Tidak ada sesuatu apapun yang aku siapkan illa anni uhibbullah wa rasulah. Melainkan aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Itu saja persiapanku. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahab." Artinya, seseorang akan bersama yang dicintainya. Ketika dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di akhirat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di surga yang paling tinggi. Maka cintailah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kiat yang pertama, agar kita benar-benar mencintai Rasulullah dibandingkan apapun yang ada di dunia ini. Mengingat keutamaan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan? Di antaranya tadi yang saya sudah sebutkan juga di dalam pemaparan materi, yaitu menunjukkan keimanan yang kesempurnaan iman yang sempurna, sangat sempurna. Yaitu orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang beriman yang sangat sempurna. Ini keutamaan. Kiat yang kedua agar benar-benar bisa mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari apapun yang ada di dunia ini, yaitu maka ingat perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk umat, baik ketika beliau masih hidup ataupun nanti di akhirat. Lihat hadis, salah satu hadis tentang gigihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan umatnya di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah." Sesungguhnya setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan oleh Allah. "Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Subhanallah. Dan sesungguhnya aku menyembunyikan doa tersebut, yang doa tersebut pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku sembunyikan untuk umatku nanti pemberi syafaat di hari kiamat. Lihat, beliau bukan memikirkan sahabatnya saja ketika beliau masih hidup. Sampai di akhirat kalau beliau mengatakan ummati. Beliau mengatakan umatku. Ingat jasa-jasa beliau, maka kita akan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat perjuangan beliau menyampaikan agama Islam, kita akan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apapun. Dan Imam Nawawi ada penjelasan menarik yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan penjelasan ini mungkin akan memperjelas apa yang sudah saya sebutkan tadi. Beliau mengatakan, seseorang mencintai orang lain karena 3 hal. Yang pertama, karena bagusnya rupa orang tersebut. Yang kedua, karena baiknya akhlak orang tersebut. Yang ketiga, karena pemberian orang tersebut. Istri kita akan mencintai kita ketika bagusnya penampilan kita. Meskipun mungkin wajahnya wajah standar gitulah, ya biasa-biasa gitulah. Akan tetapi penampilannya bagus, wangi, bersih, ya. Kemudian yang kedua, baiknya akhlak kita kepada istri. Yang ketiga, pemberian kita terhadap istri. Maka kita kembalikan kepada cinta Rasulullah SAW. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kita mencintai Rasulullah karena 3-tiganya ini ada dalam diri Rasulullah. Akhlak rupa beliau, dan subhanallah saya ingin sekali kapan-kapan kita membahas tentang wujud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti cinta seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, membicarakan wujud Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bagaimana, dan itu alhamdulillah dijelaskan oleh para sahabat Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Sehingga juga ini juga menepis kabar yang kadang-kadang orang bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rambutnya putih semua katanya.
kemudian saya bermimpi Rasulullah ternyata orangnya ceking, kurus misalkan. Ini bukan Rasulullah, pasti itu. Ya. Atau lurus seperti orang-orang Asia, lurus. Ini bukan Rasulullah SAW. Atau putih penuh ubanan, semuanya ubanan. Ini bukan Rasulullah SAW. Itu paling kakek Anda. Meskipun itu adalah mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku dia adalah dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW. Ya. Kalau datang kepada Anda orang yang bungkuk gitu, enggak, Rasulullah SAW. Ya, secara physically, makanya beliau secara fisik tidak pernah dicela oleh musuh-musuhnya. Sosok jasad yang sempurna. Salawatullah wassalamu wa barakatuhu alaih. Dan kita mencintai Rasul karena akhlak beliau yang mulia. Tidak pernah terlihat, bahkan dari mulai beliau lahir sampai beliau meninggal, tidak pernah terlihat dari akhlak beliau kecuali kebaikan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Yang ketiga, pemberian beliau, pengorbanan beliau. Makanya kita mencintai Rasulullah SAW dengan 3 sebab ini. Ini beberapa kiat agar kita mencintai Rasulullah SAW. Dan masih banyak kiat-kiat yang lain. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian jawaban untuk Pak Herman di Pekanbaru, Ibu Rina di Karawang, serta Ibu Widya di Padang, serta beberapa pertanyaan lainnya yang terkait hal yang sama. Untuk selanjutnya kita masih akan berikan kesempatan dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di kesempatan pagi hari menjelang siang ini. Ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada sebagian dari guru-guru kami di kampung kami yang menyatakan bahwasannya perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bentuk dan wujud dari bid'ah hasanah, dan ini merupakan hal yang diterima oleh para ulama dari dulu hingga saat ini, dan merupakan sarana untuk dakwah perbaikan masyarakat. Mohon nasihat dan penjelasannya untuk bisa memberikan penjelasan tentang hal ini. Terima kasih Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya dikatakan memperingati hari maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bid'ah hasanah, maka niscaya yang hal seperti itu akan dikerjakan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai imam yang 4. Akan tetapi karena itu bukan dari ajaran Islam, maka tidak dikerjakan oleh mereka-mereka yang disebut oleh Rasulullah SAW khairun nas, sebaik-baik manusia. Dalam riwayat yang lain, khairu ummati, sebaik-baik umatku. Zamanku, yaitu para sahabat, zaman setelahnya para tabi'i, dan zaman setelahnya para tabi'ut tabi'i. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau seandainya itu baik, saya hanya bisa mengatakan lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, niscaya mereka akan dahulu melakukannya. Adapun niatan yang baik agar memperbaharui cinta kepada Rasulullah, agar bisa menarik masyarakat untuk bisa didakwahi, maka mendakwahi masyarakat harus dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mencontoh Rasulullah kita akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi kalau itu baik, niscaya akan dahulu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau memimpin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Hasan, Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Akan tetapi karena itu bukan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka-mereka yang mulia pun tidak mengerjakannya. Cukup itu sebagai sebuah peringatan bagi orang-orang yang ingin berfikir. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita untuk pertemuan yang semoga diberkahi ini. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan di penghujung acara, silakan. Ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa
kajian ini adalah kajian sesi pertama. Saya tidak mengira bahwasanya kajian ini tidak selesai dan mungkin insya Allah akan ada sesi kedua. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan ini hanya penegasan, buktikan cinta Anda dengan mengikuti orang-orang yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Buktikan cinta Anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti orang-orang yang sangat paling benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Karena tidak ada yang lebih mencintai para sahabat, yang lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.